Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat siang. Kembali lagi berjumpa dengan kami Berita Sultan di edisi Selasa 25 Januari 2022. Dan kita akan membahas tema yang sangat menarik. Kemarin ini sudah resmi pengangkatan terkait dengan Majen TNI Maruli Simanjuntak yang didapuk dan juga sudah resmi dinyatakan sebagai Pangkostrat, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Dan informasi selengkapnya akan kita hadirkan dalam Berita Sultan. Ya, pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa namun ini pengangkatan Majen Maruli ini menuai juga perdebatan pro dan kontra begitu ya. Ini mungkin hal yang lumrah dan juga hal yang biasa. Meski banyak pula yang mendukung juga Maruli sebagai Pangkostrat karena memang melihat rekam jejaknya juga ini banyak juga yang menyatakan bahwa Maruli Simanjuntak ini layak sebagai Pangkostrat. Dan kita ketahui bersama juga bahwa kekosongan Pangkostrat juga ini lumayan cukup lama. Di line Zoom meeting kita telah terhubung dengan Bapak Anton Aliabas, PhD, selaku Kepala Center of Intermestic and Diplomatic Engagement. Assalamualaikum, Pak Anton. Waalaikumsalam, Mbak Dia. Ya, sehat Pak. Alhamdulillah, sehat Mbak Dia. Sehat juga, terima kasih banyak sudah mau bergabung dan membersamai Pak di siang hari ini, di tengah kesibukan dan kepadatannya. Ya, mungkin sebelum kita bahas soal Pak Maruli nih Pak Anton, mungkin bisa juga di silas info kali ya kepada pemirsa. Apa sih sebetulnya Center of Intermestic and Diplomatic ini bergerak dalam bidang apa Pak? Silakan. Iya, jadi saat ini adalah lembaga konsultan berbasis riset. Kami beroperasi di Jakarta, gitu. Jadi kami mengcover sejumlah sektor, ada sektor pertahanan dan keamanan, sektor maritim dan sektor kebencanaan. Gitu. Itu Mbak Dea. Oke, kantornya di Jakarta ya Pak ya? Iya. Oke, Pak Maruli. Betul sekali, Mbak Dea. Nah, ini untuk posisi Pangkostrat ini kemudian beberapa waktu lalu kan sebelum resmi diangkatnya Maruli Simanjuntak ini mengalami kekosongan yang cukup lama. Kalau Pak Anton sendiri melihat mengapa kemudian ini posisi Pangkostrat ini tidak buru-buru diisi saat itu? Iya, terima kasih Mbak Dia. Ini memang yang cukup membuat publik bertanya-tanya karena rangkap jabatan yang dilakukan oleh Jenderal Dudung, Kasat dan juga posisi Pangkostrat ini sekitar 2 bulan. Sementara kalau kita merujuk data pengangkatan Pangkostrat, Nama Maruli sendiri, Pak Anton, apakah ini sudah cukup diprediksi akan muncul sebagai Pangkostrat atau baru belakangan ini saja? ya. Jadi begini, bahwa untuk kita melihat dulu bahwa posisi Pangkostrat itu adalah seorang
harus diduduki oleh seorang perwira tinggi berbintang 3, jadi Mhm. sudah punya tinggi bintang 3 atau letjen, atau dia yang Recording mendapat in promosi progress. dari Maijen ke letjen. Gitu. Artinya apa? Jadi ada banyak orang yang layak sebenarnya, yang memenuhi standar normatif dari untuk mendapat jabatan, untuk menduduki jabatan tersebut gitu. Tapi juga kalau kita lihat track recordnya ya dari Pak Maruli, sebenarnya Pak Maruli juga memang tidak apa ya, dari sisi kualifikasi dan kecakapan tentu beliau adalah salah satu perwira tinggi TNI yang memang memenuhi persyaratan tersebut. Mhm. Karena misalnya beliau ini adalah seorang prajurit Kopassus misalnya, karena untuk menduduki jabatan seorang Pangkostrat tentu dia harus nama Pak Maruli memang tidak terlalu mengherankan karena beliau memang salah satu dari beberapa nama yang memenuhi kualifikasi standar dari perwira tinggi TNI. Oke, baik. Nah, Pak Anton, kalau bicara soal layak tidak layak, dari mungkin tadi sedikit rekam jejak dan juga track record yang sudah disebutkan oleh Pak Anton, artinya sebetulnya sudah cukup layak sosok Pak Maruli didapuk sebagai Pangkostrat atau seperti apa, Pak? Iya, kalau saya melihat lagi bukan Kostrat dari ada 20 kali pergantian kepala Pangkostrat, setidaknya ada beberapa kecenderungan yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah sosok yang menduduki pos tersebut 75% itu berasal dari Panglima Kodam, artinya dan Pak Maruli ini adalah Pangdam Udayana, itu juga memenuhi kecenderungan itu. Lalu kedua, beliau berlatar belakang pasukan tempur, beliau adalah seorang tentara Kopassus, itu juga ada kecenderungan sekitar 15%. Lalu juga penggantian, jadi biasanya penggantinya itu kalau misalnya pejabat petahana dengan diganti yang baru, itu kita ada 3 jenis. Jadi yang pertama adalah dia digantikan oleh yang perwira yang lebih muda, lulusan admin yang lebih muda, ataupun setara, satu letting, ataupun juga yang lebih senior. Nah, Pak Maruli ini memang mengikuti tren yang ada, gitu, pola yang ada, karena pola yang ada, sosok petahana diganti oleh lulusan akmil yang lebih muda, karena ini mencapai 57,9%. Jadi kalau dilihat pengangkatan Pak Maruli kali ini setidaknya tidak terlalu banyak mengubah pola kecenderungan pengangkatan seorang Pangkostrat sejak era reformasi. Oke. Nah, yang ramai dibicarakan publik ini ternyata yang di-highlight juga nih Pak Anton adalah katanya Pak Luhut. Apakah ini kemudian menjadi salah satu sinyal-sinyal politik atau seperti apa Pak Anton? Ya, memang spekulasi akan Pak Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrat itu adalah tidak bisa dihindari. Pertama, beliau adalah mantu Menteri Koordinator Bidang Investasi, Jenderal Luhut Panjaitan. Lalu yang kedua, beliau pernah bertugas sebagai Komandan Pas Pampres di era Presiden Joko Widodo. Meski demikian, sebenarnya kedekatan tersebut itu bukanlah fakta promosi melihat pada data ya. Jadi kalau data Komandan Pas Pampres saja dari sekarang yang mencapai bintang 4 itu baru 2 yang namanya Jenderal. Sedangkan sisanya ada yang pensiun di bintang 2, ada yang pensiun di bintang 3 gitu. Itu artinya apa? Memang tidak ada jaminan bagi kedekatan ya, kedekatan ataupun pernah bertugas di lingkungan istana itu akan menjadikan ataupun menggaransi seorang perwira tinggi tersebut itu akan mendapatkan bintang 4 atau promosinya berjalan dengan lancar. Gitu. Jadi di satu sisi
merupakan faktor bukan faktor penting, tapi itu adalah salah satu faktor dari sekian banyak faktor yang akan dipertimbangkan oleh Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi TNI. Oke, baik. Nah, Pak Anton sendiri melihat seperti apa chemistry yang saat ini terbangun ya. Tadi kan jadi pernah pas Pampres. Ini chemistry dengan Presiden tentu harus dibangun, chemistry dengan KSAD dan juga chemistry juga dengan Panglima TNI. Bagaimana, Pak? Ya, kalau kita berbicara chemistry, memang chemistry itu hal yang juga memang agak dominan dipertimbangkan, karena bagaimanapun juga itu kita tidak bisa kesampingkan. Di era Presiden SBY misalnya pada tahun 2008, beliau pernah menunjuk Letjen Erwin Sujono sebagai Panglima Kostrat, dan di saat yang bersamaan beliau juga menunjuk Pramono Endi Wibowo sebagai Danjen Kopassus. Ya. Keduanya adalah ipar dari Presiden. Jadi memang ada unsur trust ya di ini itu. Tapi kalau berbicara chemistry dari Pangkostrat, saya pikir chemistry-nya sudah terbangun, itu terutama dengan Presiden dalam hal ini, mengingat memang posisi Pangkostrat itu memang sangat strategis karena dia membawahi puluhan ribu dari pasukan TNI AD tergabung dalam Kostrat itu. Sementara kenapa tadi saya bilang terbangun chemistry, karena kita bisa lihat riwayat penugasan dari Pak Maruli. Beliau pernah menjadi komandan wakil komandan Pas Pampres, lalu juga beliau pernah menjadi komandan Pas Pampres, lalu beliau pernah bertugas juga di Solo. Jadi dan di Jawa Tengah. Jadi memang beliau tidak pernah jauh ya dari lingkungan Presiden. Mungkin itu juga bisa kita lihat sebagai salah satu sinyal bagaimana Presiden itu menaruh kepercayaan kepada seorang Maruli Simanjuntak, dan bagaimana sebenarnya rasa saling percaya itu kemudian terbangun, Mbak Dea. Oke, artinya ini bukan faktor utama, tapi juga tidak bisa dinafikan sebagai fakta ya, kedekatan tersebut begitu ya Pak Anton. Baik, kalau bicara soal tugas apa kemudian yang sangat menanti Pak Maruli sebagai Pangkostrat masa kini nih? Iya, Pak. Ya, jelas bahwa Kostrat itu mempunyai fokus utama, ada dia sebagai Komando Utama Operasi, Pertama Ops, dan Komando Utama Pembinaan Pertama BIN. Gitu. Di satu sisi bahwa Pak Maruli memang harus melakukan konsolidasi tentu saja internal, bagaimana dia menyiapkan pasukan Kostrat, mengingat saat ini kita terkait dengan situasi keamanan regional sangat dinamis, itu jadi harus ada persiapan itu. Dan di sisi lain kita sedang menghadapi COVID, itu menyiapkan ataupun memelihara kemampuan prajurit, apalagi ini prajurit tempur, itu memang tidak mudah. Jadi ada keterbatasan, mulai keterbatasan penganggaran, ada lagi keterbatasan bagaimana karena pembatasan dilakukan kembali. Simanjuntak itu menunjukkan kepemimpinannya di tengah situasi pandemi seperti ini. Itu karena saya pikir ini tidak mudah untuk dilakukan, tapi di sisi lain apabila seorang Maruli Simanjuntak dapat menunjukkan kualitas kepemimpinannya, tentu saja ini bisa menjadi salah satu nilai keunggulan, gitu, keunggulan bagi seorang Maruli untuk bisa dilihat Presiden, apakah kemudian seorang Maruli layak untuk dipromosikan kemudian nanti ke bintang 4 atau seperti apa. Oke, baik. Salah satunya mungkin kepercayaan dari masyarakat itu sendiri juga ini sangat penting begitu ya Pak Anton ya. Nah, hal yang kemudian juga mungkin boleh dikoreksi juga Pak Anton, apakah kemudian tadi kan ini menjadi salah satu tugas Pangkostrat juga atau tidak untuk kemudian juga menyiapkan serangan-serangan yang bentuknya mungkin serangan cyber dan juga era digitalisasi, apakah juga harus disiapkan oleh seorang Pangkostrat? Saya pikir itu nanti yang disiapkan oleh seorang Panglima TNI yang berkoordinasi dengan
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam menyiapkan pertahanan siber kita. Jadi siber, entah itu pertahanan siber ataupun siber militer gitu. Ya. Dan seorang Pangkostrat saya pikir tidak perlu jauh memikirkan itu, kecuali itu nanti memang ditugaskan oleh Panglima TNI. Itu sih Mbak Dea. Oke, dari Pak Anton sendiri apa harapannya di mungkin biasanya kan kalau yang baru menjabat 100 hari kerja begitu ya. Apa Pak Anton harapannya kepada Pak Maruli? Saya pikir agak baik itu diajukan. Kan banyak orang yang skeptis. Wah, ini lebih pada karena dia menantunya siapa atau dia kenal. Saya pikir di sini adalah tantangan utama dari seorang Maruli Simanjuntak untuk menunjukkan bahwa beliau merupakan tentara profesional. Gitu. Jadi tentara profesional yang memang tujuannya adalah bagaimana untuk misalnya mempertahankan negara, mempertahankan kedaulatan dan menjalankan apa tugas dan fungsi TNI terutama Kostrad dalam hal ini. Jadi pada titik ini memang ujian pertama yang harus ditunjukkan oleh seorang Pak Kostrad adalah bagaimana dia bisa menunjukkan bahwa Kostrad selama dipimpin oleh seorang Maruli Simanjuntak akan menjalankan ataupun akan menunjukkan ciri dari tentara yang profesional, tentara yang tidak ikut-ikut dalam kegiatan politik praktis dan lain-lain. Kayaknya seperti itu, karena ketakutannya kan ini adalah tarik-menarik politik, ini adalah loyalitas, bla bla bla, dan semuanya itu adalah terkait politik, bukan terkait fungsi dan tugas dari seorang prajurit militer. Saya pikir ini adalah tantangan utama yang dihadapi oleh seorang Maruli Simanjuntak, bagaimana dia muncul sebagai seorang Panglima Kostrad yang memang menunjukkan jati diri tentara profesional. Itu Mbak Dea. Oke ya, sehingga tadi masyarakat dan juga publik turut percaya kepada sosok Pak Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrat. Terima kasih banyak Pak Anton sudah bergabung dengan Sultan TV. Terakhir Pak Anton, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV terkait pembahasan kita di hari ini? Silakan. Saya pikir ini adalah keramaian ataupun juga polemik yang terjadi belakangan ini terkait Pancasila 3. Sebenarnya bentuk dari perhatian publik, bentuk dari kecintaan publik kepada TNI. Dan saya pikir ini adalah hal yang positif karena dengan begitu pemerintah akan selalu merasa ada yang mengawasi, tentara akan merasa ada yang mengawasi, dan ini setidaknya tidak diartikan bahwa ada yang tidak suka terhadap TNI ataupun ini adalah urusan personal, tapi lagi-lagi kalau saya melihatnya ini adalah bentuk dari kecintaan publik terhadap terhadap TNI, dan harapannya tentu ini tidak mengarah kepada pembelahan sosial ataupun juga penyebaran kebencian terhadap etnis atau golongan tertentu. Itu sih Mbak Dea. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Anton Aliabas PhD selaku Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement. Sukses selalu Bapak untuk lembaganya, sehat selalu. Ya. Terima kasih banyak Mbak Dea atas kesempatan yang mengundang saya untuk bergabung dengan Sultan TV. Baik, semoga nanti di lain kesempatan kita bisa membahas tema-tema menarik lainnya bersama Pak Anton ya Pak ya. Iya, terima kasih Mbak Dea. Iya. Baik pemirsa Sultan TV, terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti kita akan hadir kembali dalam berita Sultan lainnya. Akhir kata saya Dea Lintaungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.